Oleh Kang Deddy Mulyadi dibangun di lahan seluas 10 hektar, lengkap dengan taman dan air mancurnya yang warna-warni. Lokasinya di Celodong, Purwakarta, daerah yang dulunya kental dengan aktivitas prostitusi, yang kemudian perlahan memudar seiring dengan banyaknya tamu yang berkunjung ke tempat tersebut. Ulas asih itu adalah ihsan itu sendiri. Cuman bedanya ihsan bahasa Arab, ulas asihnya bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Itu kan yang namanya pengasih penyayang, itu kan sumbernya Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Misalnya, pelaporan ke KPK, saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Jadi pidato Kang Deddy Mulyadi barusan itu, kalau kita mau sederhanakan itu, dia itu sebelum kata gua dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Media Perantara. Oke, apa kabar para netizen yang budiman? Kita lanjutkan lagi per episode tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang selalu dijegal oleh para pesaing-pesaingnya, karena sangat pro warga atau masyarakat Jawa Barat ya. Jadi banyak yang berusaha untuk menjegal terus apapun yang terjadi, mulai dari isu agama dan isu politik apapun itulah. Gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah seperti apa videonya. Langsung saja kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini si Dodi Permanan ini nggak henti-hentinya memprovokasi warga Jawa Barat ya. Apa lagi nih? Ini ada informasi yang masuk ke saya kalau ternyata si Dodi Permana ini kaum HTI EPI, anaknya Habib, orang Yaman ya. Dodi, gak akan ada yang mau mendengar narasimu apapun itu yang terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Rakyat Jawa Barat sudah banyak yang cerdas, paling 1-2 ekor yang memang golongan kamu sendiri. Dodi, apa sih kamu dibayar berapa sih sebagai buzzer itu sama proksi asing kepentingan luar tuh? George Soros nih yang masuk ke Indonesia melalui majalah-majalah atau media pemberitaan lainnya, atau melalui orang yang emang sengaja ingin mencarut-marutkan bangsa ini, termasuk salah satunya Gubernur Jawa Barat ya. Yang sedang kau incer, ingin kau hancurkan. Kau buzzer, lama-lama kau akan bertekuk lutut sambil menangis darah meminta maaf dan ada di dalam penjara. Sulit orang gitu ya. Provokasimu terus-terusan terhadap Gubernur Jawa Barat, menghina. Nah, sebenarnya kau harus masuk rumah sakit jiwa karena kau mengalami penjiwaan yang sangat parah itu. Kau kerja apa buat rakyat Jawa Barat? Parah kau nih HTI EP ini. Silakan, kau punya uang banyak dari proksi asing sana yang ada gembongnya ada di Indonesia. Silahkan cari gua. Seneng gua ketemu sama lo. Ayo, Dodi Permana. Nah, ini ditantangin HTI EPI. Ya, ingat masyarakat, si Dodi Permana ini HTI EPI, membahayakan tatanan bangsa, tatanan negara. Harus cerdas masyarakat. Jangan mudah terpengaruh sama si Dodi Permana ini. Mulutnya bau bangke tau. Assalamualaikum. Dodi Permana ya, Jabar sudah cerdas, tak akan bisa diprovokasi kaum perusak. Ya gitulah pokoknya. Oke, kita lihat komentarnya para netizen yang budiman. Dodi gelandangan. Si Dodi orang Yaman itu provokator, harus dipenjarakan secepatnya, cari cepat dan tangkap. Ada-ada aja ya. Kenapa sih? Oke lah, kita lanjutkan teman-teman. Intinya babe, mumpung inget nih yang kemarin ini orang rumah soal mesin nih, besok warung buka nggak? Besok warung Cidul buka ya, jadi kalau pada mau sarapan di rumah
silakan. Seperti biasa setengah 8 sampai jam 1 siang ya. Jadi minggu ini Sabtu Minggu warung. Ya enggak tahu ini menurut teman-teman bener nggak sih ya, karena promosinya itu waktu di kantor, waktu kerja, hitungannya kan waktu kerja di kantor. Menurut kalian kira-kira gimana promosi dengan usahanya pribadi sendiri, kecuali dia di luar pekerjaan terus promosi warungnya mungkin ya. Tapi kalau gini gimana? Coba mau lihat pendapat teman-teman, langsung komentar saja ya. Ini kemarin udah sih ya, saya reaksi juga. Lanjutlah. Ini sore ini saya coba jalan-jalan ke areal TPA Sarimukti, menyusuri rumah-rumah yang kumuh, yang penuh dengan lalat. Dan ibu ini belum punya beras. Kenapa ibu belum punya beras? Belum punya uang sehari. Ibu dapat berapa di sini? 20.000 paling gede. Cuma 20.000. Paling gede 30.000. Ini dapat ayam apa ibu? Ayamnya dari mana bu? Dari sampah. Dari tempat sampah. Ayam di tempat sampah, dari pasar atau dari rumah, oleh ibu dipungut oleh suami. Terus mau dipasang. Ibu mau masak ayam yang dipungut dari tempat sampah. Ayam sayur. Iya. Ya ini keadaannya, dan rumah-rumah di sini kumuh. Nanti dalam waktu tidak terlalu lama ini semuanya akan saya rapikan, bereskan, dan nanti rumah-rumah kumuhnya akan ditata karena mereka kerjanya di sini. Saya cariin tempat. Nanti selama ini ditata, mereka pulang dulu cari kontrakan di sekitar sini. Ya Bu ya. Ya. Tuh, ini keadaan. Nih. Ya Bunya, nanti kita rapihin karena udah kotornya luar biasa. Ini sore ini dikontenin teman-teman ya, seperti ini dikontenin ya, ada hikmahnya sih ya, supaya kalian tahu bahwa mungkin kalian yang merasa mungkin miskin atau menderita, ada yang lebih menderita lagi, ada yang lebih tidak mampu lagi. Dan katanya tadi memang ya, katanya apa tadi, lauknya tadi itu ikan-ikannya itu dari sampah, itu beneran ya, karena dulu sudah tahun berapa ya, tahun 2022 itu sudah ada berita bahwa orang-orang tuh ambil sampah seperti sayur, ikan tuh banyak ambil sampah, diolah lagi, dijual di warung, ada kan? Itu ada di berita-berita, teman-teman sudah tahu sih, harusnya udah lama, berita lama, dan ini dikontenin oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya memang apa adanya seperti itu memang terjadi di negara kita. Oke lah, ya untungnya nanti ini dibenahi lah oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti ini masih ada yang nggak suka dan menjegal lagi teman-teman. Kita lihat komentarnya para netizen yang budiman. Buat orang-orang di luaran sana, kalau makan jangan pada sisa ya maaf. Masih banyak orang yang di luaran sana yang pengen makan, dan layak contohnya di VT Pak Gubernur inilah. Semoga dengan adanya VT dari Pak Gubernur bisa sadar ya guys. Sehat-sehat itu sehat-sehat ibu, bapak, dan anaknya. Semoga adiknya bisa sukses di masa depan ya dek, amin. Nah ini bukan acting ya, memang apa adanya, memang seperti itu. Karena di media sosial udah banyak sekali bertebaran berita-berita atau video-video seperti ini. Memang itu nyata sih. Apalagi yang hidupnya itu di mana ini ya, di pembuangan sampah. Nah, mereka tuh cari sayur-sayur seperti itu untuk dimakan teman-teman. Oke lanjut. Masjid yang megah ini digagas oleh Kang Deddy Mulyadi, dibangun di lahan seluas 10 hektar, lengkap dengan taman dan air mancurnya yang warna-warni. Lokasinya di Celodong, Purwakarta, daerah yang dulunya kental dengan aktivitas prostitusi, yang kemudian perlahan memudar seiring dengan banyaknya tamu yang berkunjung ke tempat tersebut. Sebuah langkah cerdas KDM dalam syiar aman ma'ruf nahi munkar. Bangunan masjid tersebut memiliki 4 pilar yang melambangkan 4 sahabat dan juga 4 madhab yang masyhur. Memiliki 3 udakan atap yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian di dalam masjid tersebut terdapat 20 bedug sebagai simbol sifat wajib bagi Allah. Masjid tersebut dinamakan Tajuk Gede. Tajuk adalah nama tempat sholat yang digunakan atau dipopulerkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Intinya Bapak Aing sholat di situ ya, dan tahu sendiri. Kayak gitu katanya masih difitnah atau dituduh anti Islam gara-gara pergantian nama Al Ihsan menjadi Welas Asih. Banyak yang menuduh seperti itu kan, yang memfitnah anti Islam. Kebangetan nih para buzzer ya.
Kebangetan banget ya, kayak gitu masih aja dituduh yang macam-macam. Alhamdulillah Pak Haji Gubernur Jabar. Oke lah, kita lanjutkan. Ulas asih itu adalah ihsan itu sendiri. Nah, ini cuman bedanya ihsan bahasa Arab, ulas asihnya bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Itu kan yang namanya pengasih penyayang, itu kan sumbernya Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Itu sumbernya Ar-Rahmanu Rahim. Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi walas asih itu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga. Sesuai dengan komitmen kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tegasnya mengganti nama Al-Ihsan menjadi welas asih itu bukan sebuah pelanggaran dan itu bukan bentuk dari Islamofobia, tapi justru menjaga nama sakral Al-Ihsan itu. Mengapa dijaga? Karena rumah sakit itu disita oleh Kejaksaan Agung. Saya ulang ya, rumah sakit itu disita oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung karena korupsi. Jadi kan malu kalau namanya Al-Ihsan tapi korupsi. Ulas asih. Betul itu ya. Dan banyak sekali yang ya itu tadi, yang seperti tadi katanya Kang Deddy Mulyadi itu anti Islam, anti agama. Parah nih, parah ya. Lihat sendiri video yang sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi juga sholat tuh. Dan gini teman-teman, pergantian nama dari rumah sakit ini Al-Ihsan menjadi Welas Asih ini kok ini para bahasa aneh banget ya. Kecuali ya, ini kecuali kalau sholat itu ayat-ayatnya yang dibaca itu diganti menjadi bahasa lain selain bahasa Arab. Nah mungkin oke lah, boleh lah itu. Itu baru nanti bisa dikatakan anti Islam, anti agama, menyesatkan. Nah ini kan pergantian nama rumah sakit, iya kan, bukan ritual agama, iya kan, bukan pergantian ayat ini. Sulit sekali, kecuali teman-teman ya ada kan yang sholat itu diganti dengan bacaan-bacaan bahasa Indonesia, iya kan. Nah itu baru yang nggak boleh, yang seperti itu silahkan itu langsung saja dikomentarin. Nah kalau ini rumah sakit ngapain diributin, yang penting kan pelayanannya baik kan gitu. Oke. Kita lanjutkan. APBD tak lagi rahasia, KDM akan bongkar APBD lewat siaran langsung di YouTube. Semakin kelojotan. Para koruptor semakin kelojotan, tidak bisa bergerak bebas. Bener nih yang kayak gini. Makanya KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini banyak sekali musuhnya teman-teman. Ya kalau teman-teman cinta atau support dengan KDM, ya ayo kita share-share bareng ya. Silahkan buat video-video bareng seperti itu. Yang penting dukung KDM seperti pemimpin yang baik buat masyarakat Jawa Barat. Insya Allah nanti akan bakal jadi presiden. Next. Oke, lanjut. Abdi di kelompok. Bentar ini ya, tak baca dulu. Kang Deddy Mulyadi terima laporan ketua Gapoktan dikeroyok oleh para oknum preman. Tani KTHW kelompok tani hutan wisata dalam DH mewakili Gapoktan 4 kecamatan. Bapak atau Sumping Tirbo AUP. Nah ya kejadian Abdi sebagai ketua kelompok tani dikeroyok ku preman. Kelompok tani ya? Di Taman Sari, Desa Taman Sari, RT 2 RW 7. Di PTPNC. Laporkan ke polisi Atos proses. sampai dugi kiwari acan aya. Premannya ditangkap can. Bapak tiwarang nyetop malah merajalela. Saung kebun Abdi di dosar masih tadi tanggal umuran 20 tahun program agroforestry dirusak pakai sensor. Mana itu teh? Desa Taman Sari Palikulonan Sukamantri. Kan kemarin Abdi kadinya nu lapang golap. Iya nu belah mana nak? Ya dapat Pak. Harus tapi ludas.
Ya, jadi tiluda seta. Ayeuna tanahna diklaim ku PT. PT naon? Prima Mustika Chandra. Prima Mustika Chandra. Dipake naon? Rumahan, Pak. Wah, ulah tuh di sisi gunung mah. Ari manehna dasarna naon eta ngabuka tanah? Daya. Tiatos ke dinten Senin ke tim lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat, Satuan Provinsi Jawa Barat sareng Polda Jabar kayak katanya ya. Oh, ya, mohon ya. Ibu naon, Bu? Bapak Aing. Gercep ya teman-teman. Ya harusnya sih kalau diserang preman sih harusnya lapor polisi sih. Harusnya ya. Harusnya seperti itu ketentuannya. Tapi tahu sendirilah ya. Langsung lapor ke Bapak Aing atau Bapak KDM Kang Deddy Mulyadi. Langsung. Ditindak langsung ya, ditangani, nanti terjun langsung ke sana, diberesin semua. Nggak ada yang nggak beres. Bener kan? Oke, kita baca komentar. Anjir, langsung lapor sama raja terakhir, polisi autogerak. Pasti. Pasti langsung autogerak nih para polisi ya. Ya memang harusnya sih lapor polisi sih ya. Kan ada oknum preman sih katanya tadi. Tapi ya gimana lagi ya, teman-teman udah tahu lah ya. Lanjut. Saya memberikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Jadi pidato Kang Deddy Mulyadi barusan itu kalau kita mau sederhanakan itu, dia itu sebelum digebuk pakai alat KPK, dia gebuk duluan. Karena kita tahu KPK kan selama ini memang selalu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, lawan politik yang dijatuhkan pakai alat KPK ini adalah mereka yang memang sebelumnya suka bermain kotor, cuma ditahan gitu loh. Nah, ketika dia menjadi saingan dari lawan politiknya, baru dipakailah alat KPK ini untuk menjatuhkan, begitu loh. Nah, syarat untuk menggebuk duluan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya syaratnya kamu jangan bermain kotor. Sebagaimana Kang Deddy Mulyadi tidak pernah bermain kotor, sehingga dia berani gebuk duluan yang namanya alat KPK ini. Mantap. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini selain jadi pemimpin yang baik untuk warga atau masyarakat Jabar, tapi cerdas juga ya teman-teman. Harus pintar juga. Selain berani memang harus smart. Oke lah, kita lihat komentarnya dulu Kak. Oke lah ini. Kalau KDM menjadi RI satu Indonesia pasti makmur karena tidak ada yang korupsi. Ya karena semua itu anggaran transparan. Apalagi tadi bilangnya anggarannya mau ditampilkan secara transparan langsung live di YouTube-nya. Apa nggak ngeri tuh? Apa nggak bingung tuh para koruptor ya yang mau mencoba-coba korupsi ya, kalian kayaknya nggak ada jalan itu, buntu, makanya berusaha untuk menjatuhkan terus lewat isu apapun. Panas. Next. Kata gua dia apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bapak Aing, Gubernur Aing. Gubernur Aing, bukan Gubernur Sia. Banyak yang komen, banyak yang ngeritik. Mending kalau yang ngeritik orang Jawa Barat, lah yang ngeritik orang mana tahu yang pada ngeritik. Tuh lah, salah jojogan lu. Jadi ngurusin jojogan orang lu. Jaga sembung itu. Jojogan lu dia kayak ngurusin ya? Apa bala, kalau bala koredin, apa banyak tai soangnya, tai entoknya. Udah jadi ngurusin jojogan orang lu, jadi lemes banget lu. Pakai segala ada yang bilang katanya saya nyesel milih Kang Deddy Mulyadi. Ya bujuk buset dia. Mulutnya ring banget kayak sengungan jamban. Lalu mau milih lagi ya syukur. Oh ya bagian kalau lu orang milih, gua yang milih. Masih banyak yang milih taruh ge Kang Deddy Mulyadi mah. Lo orang kerjanya bagus, nyata tuh. Hack ya. Oke lah. Ya aneh juga sih ya.
Heran-herannya itu kan harusnya orang warga Jabar sendiri ya mengeluh mungkin apalah ya kurangnya dari pemerintah ini. Tapi ini lain cerita. Orang bukan orang Jabar tapi malah mengkritik KDM itu aneh. Kecuali KDM itu presiden, lain-lain lagi ya kalau presiden itu sudah seluruh Indonesia oke lah warganya bisa protes atau kritik. Nah ini di luar Jabar kritik alamak kurang kerjaan banget ya. Padahal mana ada kesalahannya yang mana ya kita lihat nggak ada tuh. Oke lanjut. Salam puja, titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Nah itu iman apa tadi? Apa tadi teman-teman? Iman, Islam, ihsan gitu bener gak sih? Itu ya arti-artinya maksudnya dari simbol itu tadi ya. Kayak gitu katanya masih dibilang apalagi besok apalagi nih episode apalagi berjilid-jilid pokoknya yang jadi bahan isu fitnahan ini ya. Dengan nama RSUD Welas Asih semoga berkah amin ya. Oke lah. Terima kasih teman-temanku semua yang sudah menonton di channelnya Media Perantara. Sehat-sehat kalian semua, lancar rezekinya, apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.